Sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan selamat datang dan juga yang terhormat kepada Ibu Artin S. Utomo selaku CEO RTV, dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pinkan Laluyan selaku GM Production RTV, dan juga kami juga mendapatkan informasi selamat datang kepada Bapak Ananto Prabowo selaku GM Programming, dan beberapa teman-teman yang akan hadir menemani kita pada hari ini. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Kang Sule, Kang Jarwo Kuat, AC Wolas, dan juga akan hadir bersama kami Firly Simail dan juga rekan-rekan awak media yang datang pada hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan selamat siang pada kegiatan hari ini, di mana memang ini merupakan suatu momen yang sangat kita tunggu-tunggu. RTV, Raja Wali Televisi, secara konsisten akan memberikan dan juga menyuguhkan berbagai program-program yang fresh dan juga memiliki edukasi kepada masyarakat, di mana nantinya memang tidak hanya komedi, lalu aja ada reality show, serta juga akan ada program di mana menghadirkan masak-memasak yang dibungkus dengan menarik seperti yang kita lihat teman-teman dan juga rekan-rekan jurnalis semuanya di sini. Ada Dinasti Tambun, lalu ada Canda Empire, ada Lunite, Luna Main Mata, dan juga Cetar, di mana ini adalah program yang sangat menarik pada bulan Mei 2022 ini. Dan juga memang ada beberapa yang sudah tayang, di antaranya ada Dinasti Tambun yang sudah tayang pada 11 April kemarin. Lalu juga 12 Mei nantinya akan ada Canda Empire, Lunite pada 21 Mei, serta Luna Main Mata 16 Mei nantinya. Dan juga Cetar, Cerita Rasa artis yang akan ditayangkan pada 14 Mei. Dan untuk itu tentunya kita penasaran dan kita akan langsung menyaksikan secara langsung seperti apa sih program-program baru RTV ini. Dan berikut VT yang akan kita saksikan bersama-sama. Saat ini, RTV mempunyai 5 program in-house unggulan yang segera tayang di layar kaca Indonesia. Hai, selamat namanya. Canda Empire, Dinasti Tambun, Lunite, Luna Main Mata, dan Cetar episode terbaru. Canda Empire, sketsa komedi ini berlatar belakang sebuah kerajaan bernama Canda Empire dengan anggota kerajaan yang selalu bikin kelucuan. Apakah Anda melihat Tuan Ratu? Oh, tidak. Apa yang Anda lihat? Gantungan baju tuh. Ada Sule, Jarwo, Asri Welas, dan Maggie. Dijamin deh tontonan ini akan bikin sahabat RTV makin happy. Program terbaru selanjutnya ada Dinasti Tambun, cerita keseharian Sule dan tingkah kocaknya dan keluarganya yang selalu bikin kehebohan. Bakal meramaikan RTV. Hari ini menunya menuhin meja. Kami juga punya program talk show terbaru, Lunite, menyajikan obrolan ringan yang akan mengulik bintang tamu dengan gaya Luna Maya, ditemani Akbar Kobar dengan canda khasnya yang siap menggali informasi dari teman Luna. Semua yang datang bestie. Selanjutnya ada Luna Main Mata. Siapa sih yang nggak tahu Luna Maya? Ya, di sini kamu bisa lihat seluruh aktivitas keseharian Luna Maya. Oh, selamat pagi lu. Mulai dari pekerjaannya, kumpul bareng keluarga, sampai hangout sama teman-teman. Dijamin bakal menjawab rasa penasaran kamu sama kegiatan Luna Maya di balik layar. Berangkat ke kantor, jadi ikutin keseharian aku. Tadi aku udah olahraga, udah siap-siap. RTV juga menghadirkan program Cetar episode terbaru. Cerita Rasa Artis ini punya konsep baru loh, menampilkan keluarga artis yang akan menerima tantangan memasak dari geng Cetar, di mana terdapat cerita seru dari setiap menu, sampai momen yang gak bisa dilupakan. Pastinya, Cetar akan memberikan warna baru di RTV. Kelima program tersebut diharapkan akan menjadi tontonan berkualitas yang tidak hanya menghibur, tapi juga mengedukasi keluarga Indonesia. Saksikan semuanya hanya di RTV, makin cakep. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk program-program baru, tepatnya 5 program baru yang akan ditayangkan di Raja Wali Televisi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya ini programnya tentang apa sih? Karena seperti yang tadi Rian sudah sampaikan, bahwa ini ada reality show, ada juga program-program yang dibungkus dengan menarik, padahal ini juga informasinya ada memasak dan juga berbagai resep. Kita akan panggilkan teman-teman kita yang terhormat yang akan bergabung untuk menjelaskan. Kepada Ibu Artin S. Utomo, kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang kami silakan. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Artin dan juga Ibu Pinkan Laluyan, kami persilakan. Dan kami turut mengundang Bapak Ananto Prabowo
kami persilakan untuk bergabung bersama kami. Dan juga yang akan kita lihat di mana memang program-program RTV ini bertabur bintang-bintang yang terkenal. Kang Sule, kami silakan untuk bergabung bersama rekan-rekan kami di depan dan juga nantinya akan mendapat beberapa pertanyaan nih dari rekan-rekan wartawan. Ya, dan kami juga ingin mengundang Kang Jarwo. Kang Jarwo Kuat, kami persilakan untuk bergabung. Tadi juga kita sudah melihat ya teman-teman, Luna Maya sudah datang terlebih dahulu. Nah, berikan tepuk tangan untuk Kang Jarwo sama Kang Sule. Dan juga Asri Welas, Mbak Asri. Aduh, cantik banget siang hari ini. Dan juga kita nanti akan menunggu Firni Ismail untuk bergabung bersama kami. Namun terlebih dahulu kita akan mendengarkan lebih langsung dan juga lebih lanjut sambutan dari Ibu Artin S. Utomo selaku CEO RTV. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang rekan-rekan wartawan semuanya. Pertama-tama kali saya ucapkan dulu ya minal aidin wal faizin, belum telat kan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Siang ini kita mau mempresentasikan beberapa program yang akan naik di RTV. Selama ini terima kasih juga saya ucapkan untuk dukungan dari teman-teman wartawan atas RTV. Selama masa pandemi ini prestasi RTV boleh dibilang cukup stabil. Jadi kami sangat bersyukur, alhamdulillah ya semuanya tetap bisa berjalan dengan lancar walaupun adanya pandemi. Oke, saya rasa itu aja dari saya. Beberapa program baru yang akan kita naikkan ini ada bintang-bintangnya. Luna Maya tadi sudah datang tetapi dia ada appointment yang lain. Tetapi Kang Sule, Kang Jarwo ini sudah ada di sini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Sementara itu saya serahkan kepada Ananto untuk menjelaskan program-program yang akan naik di RTV. Terima kasih Bu Artin. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Terima kasih atas kehadirannya di RTV. Pada event hari ini. Saya juga terima kasih untuk Kang Sule, Pak Jarwo, Mbak Asri atas kehadirannya. Beberapa program yang akan kita tampilkan mulai minggu ini ada cukup banyak sebenarnya. Ada Canda Empire nanti yang diperankan oleh Kang Sule, Pak Jarwo, juga Mbak Asri Welas. Yang sebelumnya sebenarnya di masa Ramadan kemarin juga sudah ada bridging programnya menuju program ini, yaitu Dinasti Tambun yang diperankan oleh Kang Sule beserta keluarganya. Selain itu kita juga ada program lain, seperti tadi Ibu Artin sempat sampaikan bahwa ada Lunite, itu program talk show yang akan tayang juga mulai minggu depan ya. Itu dengan host Luna Maya yang akan menghadirkan teman-teman dekatnya Luna yang akan datang di interview. Selain itu juga ada daily Luna Main Mata, itu akan bridging menuju program Lunite yang akan mulai tayang mulai Senin minggu depan di setiap pagi jam 8. Sementara untuk Canda Empire sendiri ini ditunggu aja teman-teman, mulai akan tayang besok setiap hari Kamis dan Jumat jam 9 malam. Sementara untuk Lunite itu mulai minggu depan setiap Sabtu dan Minggu itu jam 10 malam. Saya rasa itu dengan harapan kita bisa menambah makin banyak penonton dengan fanbase-nya Kang Sule, Pak Jarwo, juga Mbak Asri Welas. Kita bersama-sama coba mewujudkan program yang baik dan inspiratif untuk RTV. Demikian dari saya, terima kasih. Mungkin lebih lanjut Mbak Pinkan dengan Head of Production kita. Terima kasih Mas Ananto, Bu Artin. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu dan sekalian. Saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih Kang Sule, Kang Jarwo, juga Mbak Asri. Dari kami produksi memang bulan ini 2 program besar dari kami di produksi akan mulai tayang, yaitu Canda Empire dan Lunite. Canda Empire sendiri singkatnya adalah, ini adalah program komedi dan saya bisa katakan ini program genuine komedi, asli, tidak ada biasnya. Berlatar belakang dengan konsepnya kerajaan, ya, di mana di situ ada seorang raja, dia masih anak kecil tapi dia sudah ditakdirkan untuk jadi raja, dia perankan oleh Maggie karena masih kecil. Raja yang masih kecil ini punya 2
penasehat utama. Itulah Kang Sule dengan Kang Jarwo. Penasehat utamanya ini sayangnya nggak pernah kompak. Pokoknya selalu berlawanan. Raja punya ibu, seorang ratu yang diperankan sama Mbak Asri. Nah, uniknya ratu di Canda Empire kekinian banget. Nggak mau tahu soal urusan kerajaan. Maunya kekinian aja. Kalau lagi mau pengen tiktokan, dia akan panggil temennya, ya kita main tiktokan aja. Belanja ya, belanja aja. Seperti itu. Akhirnya urusan kerajaan sepenuhnya dipegang oleh patih dan panglima. Disitulah mulai konflik. Contohnya, ada satu episode, jadi setiap Canda Empire itu bermulai dari situasi di kerajaan, kemudian titah raja. Contohnya, kerajaan terjadi kekeringan, tidak ada air. Titah raja, ya semua harus ikut raja kan. Raja yang masih kecil ini bilang, kumpulin ember sama gayung. Namanya raja anak kecil yang suruhnya begitu, ngumpulin ember sama gayung. Itulah yang kemudian bikin pusing patih dan juga panglima, tapi ibunya, ratunya asik aja, mendingan saya jalan-jalan aja terus gitu. Itulah Canda Empire kami. Makanya judulnya saja sudah Canda, Kerajaan Canda. Nah, kemudian kita ke Lunite. Singkatnya, Lunite di situ kita ada Luna Maya. Pertanyaannya kenapa Luna? Teman-teman kita tahu, Luna seorang yang sukses dalam perjalanan karirnya sampai sekarang. Sebagai businesswoman, sukses. Sebagai artis, kita tahu karya-karyanya. Pernah dapat Piala Citra juga bahkan untuk perannya. Jadi, dan disitulah kita melihat Luna bisa ngobrol sama semua. Siapapun bisa ngobrol sama Luna. Itulah keunikan dan perbedaan talk show-nya kita, talk show-nya RTV Lunite dengan yang lain. Karena yang dipanggil semua bestinya Luna. Jadi obrolannya juga obrolan sahabat. Karena kami sendiri selalu memanggil penonton kami adalah sahabat. Seperti itu. Itulah dua program kami, Canda Empire dan Lunite. Nah, untuk seperti yang tadi Mas Ananto sudah jelaskan, untuk mensupport Canda Empire dan Lunite, di mana di situ kami ada Kang Sule dan Mbak Luna, hadirlah juga dua program reality kami yang kami buat, yaitu Dinasti Tambun dan Luna Main Mata, untuk menjadi lebih dekat lagi dengan sosok Sule dan juga sosok seorang Luna. Baik, jadi sudah hadir juga Akbar, pas ini ya, pas tadi lagi ngomongin Lunite. Akbar adalah asisten di Lunite, asisten pribadinya Luna. Jadi yang ngerjain semuanya, yang beresin rumahnya Luna Maya di Lunite, ini. Saya kembali lagi, untuk mensupport dari Canda Empire dan Lunite, kita ada Dinasti Tambun dan ada Luna Main Mata. Disitulah kami membentuk dan mendekati lagi sosok Sule dan sosok Luna Maya ke penonton. Yang selanjutnya adalah Cetar, ya, di mana di situ Mbak Firni sebagai salah satu bintangnya. Keunikan dari Cetar dari program masak yang lain adalah di sini satu keluarga. Mbak Firni dengan suaminya dengan kedua anaknya. Kita buat memasak. Penonton akan melihat lebih dekat lagi. Mbak Firni, bagaimana kedekatan Mbak Firni dengan kedua putranya. Memasak bareng dengan putranya, dengan suaminya. Itulah keunikan Cetar. Begitu juga dengan bintang lain di Cetar. Ada Mpoati, ada Bobby, dan seterusnya. Nah, itu saya rasa singkatnya dari kelima program baru kami yang di bulan Mei ini. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dong untuk rekan-rekan dari RTV kita yang sudah menjelaskan memang dari di awal, dan kami juga ucapkan selamat datang kepada Mbak Firni dan juga Kang Akbar yang sudah bergabung. Dan kita akan langsung nih teman-teman yang ingin bertanya ditahan dulu, atau yang ingin wawancara langsung one on one bisa nanti di akhir. Kita akan berbicara mengenai salah satu yang tadi di highlight Ibu Pinkan adalah Canda Empire. Kang Sule. Kang Sule, ini tanggapannya seperti apa ketika sudah akhirnya bergabung bersama RTV langsung memegang dua program? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali karena saya ketemu lagi dengan Ibu dan juga Ibu Pinkan. Jadi pertama dulu saya dapat di juara di API yang kasih piala Ibu waktu itu. Alhamdulillah sekarang udah selama 17 tahun ketemu lagi, ya tentunya senang ya karena ada program. Bukan berarti ada Jarwo di sini ya, tapi lebih ke ada Bu Pinkan gitu. Jadi saya senang sekali gitu. Mas Jawa.
Senang. Senang. Lalu Ya. ini Sini aja udah bikin emosi Anda itu. tapi apa yang bedakan sebenarnya Kang Sule? Ini kan yang satu reality show, yang satu komedi. Cukup sulit gak sih membagi peran atau memposisikan diri di dua program tersebut? Kalau udah sama Jarwo nggak terlalu sulit ya. Nah di sini mungkin perbedaannya kalau dulu komedi itu saya ganti-ganti peran. Bisa jadi Malin Kundang, bisa jadi Sangkuriang dan yang lain-lain. Nah ini saya menjadi sosok Patih terus gitu. Tapi mungkin di situ kadang-kadang si Patih ini bisa menjadi apa aja untuk mengganggu Pak Jarwo yang lagi serius di alur cerita gitu. Kang Jarwo ngerasa keteteran gak akhirnya bersama dengan Kang Sule di program Males ini? sebetulnya males sih saya sama Jarwo. Cuman ya terpaksa ya udahlah kita gitu. Saya sih senang aja. Serius senang? Pokoknya ini Canda Embar seru banget. Iya. Kita syuting enjoy, kemudian komunikasi di antar pemain juga terjalin dengan baik, dengan para kru juga baik, terutama si Bonju. Wah, Boncu. Ya. itu orang itu luar biasa itu Bonju itu. Kadang-kadang kalau dia ngasih materi aneh, kita bully berdua Boncu. Gitu. beban ya buat Boncu. Nah, ya. Tapi enak ya, maksudnya berbaur lah gitu ya. Iya berbaur. Jadi di antara kru dan pemain semuanya udah asik lah pokoknya dan berjalan dengan baik dan lancar. Dan ya besok tanggal 23 kita syuting lagi, mudah-mudahan setelah sekian hari kita istirahat dulu ya. Ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik lagi gitu. siap Kang Jarwo. Masih dari Canda Empire, sekarang kita langsung mau nanya sama ratunya nih. Ya. Yang berperan sebagai ratu, Mbak Asri, tanggapannya seperti apa? Menurut Mbak Asri sendiri, chemistry juga sudah terbangun kah? Dia nggak kuat digodain terus sama Jarwo. Iya, mau di panggung, mau di belakang. Kamu digodainnya kayak apa? Enggak sih, maksudnya aku lebih kasihan sama Jarwo, nggak ada pilihan lain. Ya. Kasihan banget gitu. Nggak ada pilihan lain, udah gitu. RTV juga nggak ada pilihan lain, Asri Welas aja udah gitu. Gimana dong? Iya, karena Dia kan ratu janda kan soalnya. dia ratu, janda, rajanya udah. Rajanya udah Iya. nggak ada. Ini serakah nih, pengen nguasain kerajaan gitu. Tadi kan ini diceritain kalau rajanya ini Maggie kan, Iya, terbilang masih betul. belum dewasa seperti itu. Cukup sulit gak untuk akhirnya bisa beradu acting di situ dalam sebuah program komedi bersama seorang raja yang masih anak-anak, atau ini justru malah jadi kayak sebuah suatu hal yang berbeda dan fresh buat sahabat RTV? Betul, nggak ada sulit sama sekali. Ini sesuatu yang baru ya, yang seperti kerajaan yang maunya apa ya gitu. Karena dipimpin sama yang bau kencur kan. Nah itu permasalahan semua muncul dari situ yang bikin jadi seru, bikin jadi heboh gitu. Jadi ya besok ya mulai tayang, jadi harus menikmati mudah-mudahan. Wah harus nonton. ini mah. Waduh, aduh, ampun, aduh, Nah ini ampun. salah satu jargonnya. Wow. Ya. Sudah dikasih teaser ya. Iya, ini tapi selalu ada. Ya, Pak Jarwo ini kalau udah dipancing terus dia nggak ada untuk memakannya, nah itu dia. Aduh, ampun, apa ya? Kita simak pertanyaan nanti untuk teman-teman program Canda Empire. Kita akan bergeser sedikit yang sudah datang, Mbak Firni. Ya gimana nih Mbak Firni terkait dengan, tadi sempat dikatakan ini sebuah program masak-masak yang digabung dan juga dikomunikasikan dengan reality show, cerita keluarga, lalu juga cerita rasa artis. Seperti apa, cukup sulit gak akhirnya juga berkoordinasi dengan keluarga Mbak Firni? Selamat siang semuanya. Siang. Nih. Kang Sule, mohon maaf lahir batin sebelumnya. Berkaitan sama tadi, ya cetar ya. Betul. Saya pikir saya diajakin program belakang, karena mirip-mirip sama program dulu ya, zaman dulu saya. Jadi kalau cetar itu seru sebenarnya, karena orang mungkin melihat sosok perempuan, artis, bisa dandan, belum tentu mau turun ke dapur gitu. Ternyata di situ benar-benar saya dilepas sendiri dan betul-betul dari mulai ngupas sampai motong bawang, sampai masak, sampai selesai itu saya lakukan loh, no dummy, nggak ada beli langsung jadi, nggak ada, itu pure. Asli pertama agak-agak ini beneran ya ternyata gitu ya. Tapi ya udah, karena memang saya hobi masak dan juga bisa memberi inspirasi bahwa ibu-ibu di rumah kalau untuk anak, kalau untuk suami kita bisa kok gitu. Jadi jangan pernah takut buat turun ke dapur, jangan pernah takut buat mencoba resep baru. Karena pasti akan ada sesuatu di dalamnya. Mau itu gagal, mau itu enggak, pasti enak kok kalau buat anak.
Tapi syuting ini berhasil semua resepnya? Berhasil walaupun agak berat ya, penuh perjuangan, tapi iya loh, udah gitu seru sih karena awalnya di situ saya sama suami dan keluarga dan memang semua pendiam, jadi saya yang bawel dan saya banyak monolog dan akhirnya RTV kasihan saya dikasih dikasih pasangan satu ART untuk menemani saya ngoceh gitu. Pengalaman seru pada saat menjalankan program ini apa? Apakah dikarenakan basicnya jago dan juga hobi masak jadi mudah atau tiba-tiba suka dapet resep yang nggak pernah dicoba nih jadi belajar? Ya, satu resep yang gak pernah dicoba dan dengan senang hati untuk mencoba resep karena RTV yang belanja gitu ya. Jadi kan saya nggak usah repot gitu, langsung di lokasi udah ada perlengkapannya. Tinggal kita coba dan akhirnya begitu udah jadi teman-teman kru yang mencicipinya. Entah enak apa enggak. Tapi insya Allah enak karena semua resep yang saya kasih untuk di tim kreatif biasanya udah saya coba sebelumnya. Dan memang sudah banyak pesanan sebelumnya juga jadi laku gitu. Ya. Mungkin Ibu Pinkan dan juga Mbak Vini bisa menjelaskan ini nantinya akan bersama keluarga saja atau nanti akan ada teman artis juga yang bergabung? Baik, kalau untuk ini Cetar season 2, memang ada perbedaannya seperti itu. Jadi di samping memang satu keluarga penuh, kita juga ada episode di mana kita akan kolaborasi. Satu lagi saya tambahkan, kenapa Cetar? Jadi Cetar ini geng arisan yang memang pencinta kuliner semuanya. Base-nya dari seperti itu. Nah, nanti ada juga episode di mana akan bertemu Mbak Firni akan berkunjung ke misalnya ke Mpok Ati. Tapi tetap mereka akan masak bareng dan masaknya benar seperti Mbak Firni bilang, asli, nggak ada tipuan, nggak ada sama sekali. Itu benar-benar realitinya memang teman-teman selebriti ini masak dari A sampai Z sampai menghidangkannya saja mereka sendiri loh. Mbak Firni yang sendiri langsung menghidangkan anak-anak. Cuci piring loh, cuci piring saya sendiri loh, bener loh. Iya. Karena kan pandemi, jadi saya nggak mau nih propertinya tangan-tangan siapa, jadi cuci dulu. Seperti itu Mas. Siap, terima kasih Ibu Pinkan dan juga Mbak Firni. Nih masih sama-sama keluarga reality show, kalau ini kan cenderung pendiam. Gimana kalau keluarga yang di belakang ini Kang Sule, kadang kan program baru juga. Ya. Dinasti Tambun ini seperti apa soal koordinasi sama keluarganya mereka, antusias juga gak? Seperti itu aja, kita mah mengalir aja, makan kita makan sambil bercanda. Bercanda ya kita bercanda sambil makan. Gitu aja kita mah. Jadi mungkin kehidupan di keluarga ada ada bayi, kelucuannya Enjan, Perdi, kan semuanya tuh lucu-lucu tuh gitu. Jadi ya udah kita mengalir aja, ambil gitu aja. Siap kalau gitu. Cuman di Dinasti Tambun ini mohon maaf ya tidak ada keluarga Jarwo, mohon maaf. Itu lebih mudah atau lebih susah kalau nggak ada Kang Jarwo ya? Oh lebih susah. Lebih susah. Baik, sekarang kita untuk teman-teman yang masih ingin bertanya ditahan dulu karena kita juga langsung sama Kang Akbar nih. Kang Akbar ini kan salah satu yang akan menemani Mbak Luna atau Luna Maya yang tadi sempat hadir di sini terlebih dahulu untuk Luna Night. Ini kan talk show yang akan dihadirkan oleh RTV yang juga salah satu program yang bikin fresh di bulan Mei ini. Cukup sulit gak sih? Nyala nggak sih? Kalau pakai masker. Saya ini ragu pakai masker, kalau lainnya kan dibuka. Siapa ya dibuka? Oh Kang Sule, siapa ya? Siapa sih? Nah saya jadinya gak enak. Mau antara saya buka, saya tutup tuh ragu gitu. Sudah dibuka, siapa sih tetap nggak tahu gitu ya. Saya Akbar, terima kasih. Saya dipercaya untuk dampingin Mbak Luna ya. Saya awalnya dapat tawaran dari RTV ini saya mikir 2 kali nih. Ini antara tawaran ini saya ambil atau saya terima gitu ya. Akhirnya saya ambil aja daripada diterima orang lain ya. Ya, akhirnya dan saya belum tahu tuh dengan siapa. Pokoknya ada tawaran, ya gitu aja. Ternyata dampingin Mbak Luna ya, co-hostnya Mbak Luna. Langsung deh begitu tahu kalau Mbak Luna yang saya dampingin, seharian tuh saya muter lagu-lagunya Ariel gitu ya, biar dapat chemistry. Biar chemistry-nya dapat gitu kan. Jadi ya, jadi seharian saya puter tuh lagu Ariel tuh ya, biar chemistry dapat gitu. Alhamdulillah begitu kita syuting bareng, alhamdulillah saya nggak menyangka program itu adalah talk show. Banyak talk show tapi saya merasakan Mbak Luna bisa membawakan talk show itu dengan ngalir gitu. Kayak nggak satu pertanyaan lanjut pertanyaan kedua, selesai lanjut. Enggak, kayak ngobrol sama temennya sesuai dengan konsepnya. Memang rumahnya Luna kedatangan temennya disambut sama piaraannya gitu kan. Terus dia sambut saya, ngobrol-ngobrol, saya bercanda, ngobrol gitu ya. Jadi alhamdulillah udah bisa lancar lah syutingnya dan sudah masuk 15 episode.
Dan kehadiran Kang Akbar sendiri di sini memberikan cita rasa komedi juga dalam talk show ini berarti. Ya kalau sih saya ngerasanya kalau saya dekat Mbak Luna gitu kan saya berasa ya ada kegembiraan gitu dekat Luna gitu kan. Kalau Luna dekat saya berasa ada ketempelan gitu kan. jadi iya, jadi orang semua bintang tamu menanyakan kok saya gitu kan. Karena masih banyak kan yang cakep, yang apa gitu. Kenapa saya? Ya yang biar lain penuh. Iya, yang lain penuh. Enggak, saya jadi paham gini ya. Kenapa saya biar jauh dari gosip gitu kan ya. Takutnya kalau yang cakep nanti lama-lama digosipin. Kalau saya dengan saya kan nggak mungkin akan digosipin. Nah gitu aja mungkin. Ya kecuali saya main pelet ya, oke. Tapi senang bisa bergabung dan bekerja sama dengan RTV dan juga dengan Mbak Luna Maya. Siap kalau gitu. Dan untuk rekan-rekan media kami persilahkan untuk 3 penanya pertama, boleh disebutkan nama dan juga dari media mana. Halo, selamat siang semuanya. Saya Rena dari suara.com. Sebelumnya selamat atas banyaknya program RTV yang bakal hadir di televisi. Aku punya 2 pertanyaan, boleh ya Mas ya? Ya boleh. Pertama buat Kang Sule. Kang Sule ini kan setiap program kita tahu suka mengubah-ubah gaya rambut atau penampilan. Terlepas dari apa ya atribut nanti si Sunda Empire itu sendiri, ada nggak sih persiapan Kang Sule gitu rambutnya mungkin bakal diapain segala macamnya? Itu yang pertama. Kedua buat Mas Akbar, calonnya Kaluna mungkin. Kan sebelum syuting bareng Kaluna kan muterin lagu Ariel ya. Ngobrol nggak sih sama Kaluna, ngobrol nggak sama Kaluna kalau ini sebelum syuting nih muterin lagu Ariel gitu. Ada tanggapan nggak dari Kaluna pas nyebut-nyebut nama Ariel? Terima kasih Mas. Sukses buat RTV. Langsung jawab aja. Ya. Silakan. Rambut ya? Ada nanti. Udah. Hah? Bocorannya? Ya ini nunggu panjang dulu karena kan dulu di skin kan. Ini mau panjang semua dulu. Nanti pokoknya surprise aja lah. Nanti buat di Canda Empire. Karena kalau masih segini, tuh saya pas begitu jalan orang, "Bang, nyanyi dong, Bah Dukun." gitu. Nyangkanya aku alam, makanya nunggu panjang. Tunggu aja lah nanti pasti ada rambut baru lagi. Ya. Nah, kalau sama Luna, alhamdulillah. Bukan, Oh, ya, salah. Ya. Akbar. Ya. Kirain Canda Luna itu. Oke, terima kasih dari pertanyaan tadi mengenai ngomong nggak? Saya ngomong gitu. Dan Mbak Luna itu terbuka sekali, jadi sepertinya sudah serius lu? Terbuka? sekali ya, lainnya nggak terbuka. Jadi terbuka sekali gitu ya, lainnya nggak terbuka. Jadi terbukanya sekali. Sangat berdamai dengan hal itu. Bahkan dalam beberapa episode itu ngobrolin tentang Ariel dengan bintang tamunya. Jadi dia sudah menyebut nama juga. Jadi sudah sangat berdamai dengan hal itu ya. Dan saya juga untuk belajar ini saya sering ngajak diskusi Ariel ya. Cuman Arielnya nggak mau, saya sering ngajak gitu. Cuman Arielnya nggak mau. Tapi banyak hal lah yang saya pelajari dan saya tahu dari akhirnya dengan Mbak Luna dan alhamdulillah program ya sampai sejauh ini masih lancar lah. Wong tayang aja belum, kan? Masih lancar jadi. Oke. Ada lagi? Baik, ada pertanyaan lagi? Selamat buat RTV. Preskon program terbarunya satu-satunya TV yang muncul pertama kali pasca Lebaran ini gitu. Saya Romi dari Harian Terbit. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait kalau saya perhatikan ya Bu Artin dan Mbak Pinkan ya, beberapa tahun belakangan biasanya RTV kan cenderung ke program anak-anak gitu ya. Kok sekarang bergeser ke komedi gitu. Apa yang melatar belakangi ini gitu. Apakah memang negeri kita butuh dengan yang ketawa-ketawa gitu. Jadinya butuh pencerahan gitu. Apalagi di sini ada Canda Empire gitu. Saya nggak tahu ini munculnya dari Sunda Empire kali ya Kang Sule ya gitu. Kan lagi rame tuh Sunda Empire sebelumnya gitu. Terus di sini ada Dinasti Tambun juga. Lunite juga di poles dengan komedi juga gitu. Terus Cetar juga demikian gitu. Nah itu yang pertama yang mendasari apa gitu sehingga bergeser ke komedi. Terus tadi saya lihat celetukan dari Kang Sule 17 tahun lalu ya. Jadi dapat penghargaan dari Bu Artin terkait API.
Jadi apakah ada kemungkinan gitu API akan dipindahkan ke RTV nih untuk menjadi program, karena kan udah lama nggak ada lagi gitu. Itu aja, terima kasih. Yang tadi apakah nanti API ada lagi ya, jadi zaman dulu di stasiun yang lama, saya juga tuh yang ngatur supaya API tuh diregistrasi di hak paten. Jadi nggak mungkin lah dipindahin ke sini. Karena waktu itu saya yang ngurus, saya yang minta hak patennya API itu diregistrasi. Jadi nggak mungkin lah kita pindahkan. Terus pertanyaan yang pertama ya tadi, apakah ya memang dari zaman dahulu kita, maksudnya RTV itu dikenal sebagai TV yang banyak program anak-anaknya. Tetapi sekarang nih kita memasukkan unsur komedi. Menurut saya ya sesudah 2 tahun kita ada pandemi, kita perlu sekali vitamin ketawa-ketawa. Ya kayaknya capek gitu kan, stres gitu dengerin orang, dengerin berita COVID. Akan sangat menghibur kalau kita bisa membuat para penonton tertawa. Yang Canda Empire ya, kalau ada yang tahu sejarah, itu banyak sekali sebetul kejadian sungguh-sungguh di mana raja itu anak kecil. Jadi ini bukan, ini nanti tim kreatif harus gali. Banyak sekali cerita, bukan cerita, kejadian sesungguhnya dalam sejarah di mana anak itu diangkat jadi raja. Jadi banyak yang bisa dikembangkan. Ya, dan kalau kita di sini ketawa-ketawa karena permintaan si raja itu aneh-aneh, di dalam sejarah itu banyak yang persis seperti itu sebenarnya. Jadi ini bisa digali panjang, dalam dan panjang. Kejadian-kejadian yang sesungguhnya. Mungkin kalau ada yang suka drakor yang kita bilangnya drakor yang pakai baju ini kostum, drakor kostum tuh juga ada loh. Jadi ada yang aneh-aneh. Kalau ibu ratunya TikTokan, di dalam sejarah ada juga ibu ratu nggak mau ngurus, dia maunya keliling dunia. Itu ada cerita begitu. Itu cerita sesungguhnya. Ya, jadi bukan kreasi, tapi itu bisa kita gali lagi untuk pengembangan cerita. Karena itu menarik sekali menurut saya, kita belajar dari sejarah. Nanti ini kan masing-masing berambisi untuk mengambil alih kekuasaan. Itu juga banyak sekali di dalam sejarah. Jadi bukan cuma di Asia, di China, Korea, tetapi juga di Barat juga banyak anak kecil tuh jadi raja dan dia masih di bawah umur. Ya, ada yang ibunya yang kemudian menjadi advisernya, tapi ada juga yang seperti ini nih yang kita bikin kreasi di dalam Canda Empire. Ya, jadi menurut saya kalau kita terus-menerus cuma berkecimpung di anak itu ya ada batasan ya, karena terus terang aja kue iklan program anak-anak tuh nggak banyak sebetulnya. Jadi kalau kita bisa mengembangkan sesuatu yang berbeda dengan stasiun yang lain, maka RTV berharap bisa survive ke depannya ya. Kita ada analog switch off di mana kompetisi akan makin banyak. Jadi kita rata-rata berpikir bahwa konten anak itu paling mudah dikembangkan. Jadi kita mau supaya konten-konten kita juga bervariasi. Siap, ada yang mau bertanya lagi rekan-rekan? Ya silakan. Ya, dari Indosiar mau tanya, biasanya kan kebanyakan candaan-candaan yang sekarang di stasiun TV lain tuh kebanyakan lebih ke menghina atau hal pribadi. Nah, kalau untuk Canda Empire ini lebih banyak edukasinya atau gimana? Mungkin Kang Sule lebih tahu, sebagai lawakan sekarang banyak sekali lawakan yang kurang edukasi ya Mas Sule ya. Mungkin sebagai pelawak senior bisa menjelaskan yang Sule. Ya, menghina atau enggak tergantung dari kitanya. Kalau misalkan Jarwo menghina saya nggak apa-apa. Terus saya menghina Mas Jarwo, itu yang bermasalah. Jadi ya tentunya apa yang dikatakan oleh Ibu tadi benar. Jadi kita ada cerita-cerita yang berkaitan dengan kondisi orang di mana misalkan kayak cerita kemarin kurang minyak tapi kita melalui canda gitu. Tapi kalau untuk hina-hina selama ini nggak ada ya. Misalkan rajanya cebol lu, nggak ada.
Gitu-gitu nggak ada. Kita main lebih ke gimmick-gimmick permainan slapstick dan juga apa tuh namanya tuh properti dan yang lain-lain gitu. Tapi bagus pertanyaannya, itu bukan pertanyaan tapi mengingatkan kayaknya ya. Ya mengingatkan itu. Karena kalau sesama pemain kita boleh menghina, dilarang tersinggung. Tapi kadang-kadang yang tersinggung tuh bukan kitanya tapi penontonnya, netizennya. Nah disinilah saya pribadi selalu berhati-hati tentang masalah hal itu gitu. Pak Jarwo mungkin mau menambahkan. Ya terima kasih Sule. Ya Pak Jarwo sama-sama. Baik, terima kasih Kang Sule. Kita masih ada waktu. Ya teman-teman, bagi yang ingin memberikan pertanyaan kami masih ada waktu. Dan tidak hanya dari teman-teman rekan media yang berada di lokasi, tapi untuk teman-teman rekan online juga bisa memberikan pertanyaan lewat Zoom. Dan saya ingin bertanya sedikit sebenarnya kepada Ibu Pinkan, mungkin bisa jelaskan dia terkait dengan tidak hanya Kang Sule, tapi Luna Maya juga kan punya 2 program bersamaan, Lunite dan juga Luna Mata, Main Mata. Nah itu bisa jelaskan gak sih terkait dengan Luna Maya ini mungkin ada curhat, ada suatu hal yang memberatkan gak sih karena di waktu bersamaan yang satu reality show, yang satu juga talk show, ini cukup berbeda gak atau mungkin ada kayak semacam culture shock gitu? Baik, terima kasih. Untuk Lunite, kami juga sudah syuting, seperti yang tadi Akbar bilang, sudah syuting 15 episode. Dan selama berjalannya syuting, boleh dikatakan memang ya puji syukur lancar sekali. Tidak ada, bahkan kita nggak pernah retake syuting Lunite itu. Benar-benar mengalir, karena memang kita goal kontennya adalah menginginkan percakapan yang mengalir seperti seorang sahabat yang lagi ngobrol. Ada kelebihannya dan keuntungannya dari setelah atau mulainya membaiknya dari pandemi, jadi baru ketemu lagi juga. Jadi ketika syuting itu juga Luna baru ketemu lagi juga lagi dengan sahabat-sahabatnya, Melanie Ricardo, kemudian banyak lagi semuanya yang memang kumpul di set. Nah itu semuanya mengalir obrolannya tuh lancar sekali. Nantinya yang kita akan dengar ya kayak sahabat aja, saling cerita, saling update. Kamu kemana aja sih kemarin? Si ini kenapa ya begitu? Seperti itu aja. Nggak ada gosip, nggak ada ngomongin yang lain, atau di luar dari itu nggak ada. Jadi itu salah satu poin kelebihannya Lunite. Dan Luna Maya sendiri, kami boleh akui sangat korporatif dengan kami. Dan yang kami juga salut adalah Mbak Luna setiap kali syuting datangnya on time. Bahkan pernah di satu hari syuting bintang tamunya yang lebih telat datang dari Mbak Luna. Mbak Lunanya sudah standby. Kalau call-nya adalah jam 10 pagi, jam 10 Mbak Luna sudah datang. Langsung disiplin, make up sendiri, semuanya sendiri. Jam 11 kita take, jam 11 sudah datang. Setiap hari dari sekian days yang sudah kita selesaikan syuting Lunite seperti itu. Luna Main Mata itu yang di pagi jam 8, Senin sampai Jumat, itu boleh dikatakan diary-nya Luna, kesehariannya Luna. Kita akan lihat lebih dekat lagi. Luna ketemu siapa ya sehari-hari? Ngobrolnya kayak apa sih? Jadi yang nanti teman-teman akan lihat percakapan Luna dengan sahabatnya di Lunite dan percakapan Luna dengan bestie-bestinya di Luna Main Mata, ya emang sama. Ya memang Luna seperti itu, apa adanya. Nggak ada yang kita rekayasakan. Memang Luna begitu, memang dia friendly, dia selalu treat temennya itu dengan baik, dengan respect. Itu bisa kita, karena di Luna Main Mata, teman-teman bisa lihat nanti dia makan bareng sahabatnya, dia ketemu sahabatnya di sini, ada yang baru lahiran, dia datang langsung, seperti itu. Apa adanya, karena itu memang yang kami ingin potret. Begitu Mas? Baik, terima kasih Bu Pinkan. Ini ada pertanyaan dari rekan-rekan kita yang dari Zoom online. RTV bikin gebrakan dengan program baru yang sangat cetar. Dari sekian banyak program baru tersebut, mana yang paling diandalkan RTV? Kita kalau kerja di dunia TV ya, bikin program itu trial and error. Jadi maksudnya apa? Kita semua rumus program yang baik itu sudah kita apply ya, sudah kita kita perhatikan. Itu tidak menjamin program itu bisa jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau ditanya yang mana program yang kita harapkan menjadi semuanya, karena itu pilihan penonton. Penonton yang akan menentukan yang mana yang mereka suka. Ya kita Canda Empire ini menurut saya seharusnya menjadi program yang cukup
bagus ya, cukup diminati karena ada banyak skenario yang bisa dibikin. Tetapi terus terang aja berdasarkan pengalaman itu selalu trial and error. Jadi kita berharap 5 program ini 5-5-nya itu bisa menjadi program yang berhasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Artin dan juga teman-teman semuanya. Dan kita sudahi dulu untuk sesi tanya jawab pada hari ini, dan nanti rekan-rekan bisa langsung bertanya one on one atau doorstop sesudahnya. Dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita yang sudah hadir untuk press conference program-program RTV. Dan kita akan langsung, rekan-rekan media kami persilakan untuk melakukan sesi foto bersama teman-teman dan juga narasumber kita. Kami persilakan untuk teman-teman media mengambil foto dari sekarang. Coba semuanya sekarang kita lihat dulu ke sebelah kiri, semuanya kita lihat ke sisi sebelah kiri dulu. 1, 2, 3, sudah sisi sebelah kiri. Sekarang ke sisi tengah. 1, 2, 3, sudah semua. Sekarang kita ke sisi sebelah kanan. 1, 2, 3. Baik, kami sudah aman semuanya ya. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport press conference hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Saat ini, RTV mempunyai 5 program in-house unggulan yang segera tayang di layar kaca Indonesia. Hai, saya Luna Maya. Canda Empire, Dinasti Tambun, Lunite, Luna Main Mata, dan Cetar episode terbaru. Canda Empire, sketsa komedi ini berlatar belakang sebuah kerajaan bernama Canda Empire dengan anggota kerajaan yang selalu bikin kelucuan. Apakah Anda melihat Tuan Ratu? Oh, tidak. Apa yang Anda lihat? Gantungan baju tuh. Ada Sule, Jarwo, Asri Welas, dan Maggie. Dijamin deh tontonan ini akan bikin sahabat RTV makin happy. Program terbaru selanjutnya ada Dinasti Tambun, cerita keseharian Sule dan tingkah kocaknya dan keluarganya yang selalu bikin kehebohan. Bakal meramaikan RTV. Hari ini menunya menuhin meja. Kami juga punya program talk show terbaru, Lunite, menyajikan obrolan ringan yang akan mengulik bintang tamu dengan gaya Luna Maya, ditemani Akbar Kobar dengan canda khasnya yang siap menggali informasi dari teman Luna. Semua yang datang bestie. Selanjutnya ada Luna Main Mata. Siapa sih yang nggak tahu Luna Maya? Ya, di sini kamu bisa lihat seluruh aktivitas keseharian Luna Maya. Oh, selamat pagi lu. Mulai dari pekerjaannya, kumpul bareng keluarga, sampai hangout sama teman-teman. Dijamin bakal menjawab rasa penasaran kamu sama kegiatan Luna Maya di balik layar. Berangkat ke kantor, jadi ikutin keseharian aku. Tadi aku udah olahraga, udah siap-siap. RTV juga menghadirkan program Cetar episode terbaru. Cerita Rasa Artis ini punya konsep baru loh. Menampilkan keluarga artis yang akan menerima tantangan memasak dari geng Cetar, di mana terdapat cerita seru dari setiap menu, sampai momen yang gak bisa dilupakan. Pastinya, Cetar akan memberikan warna baru di RTV. Kelima program tersebut diharapkan akan menjadi tontonan berkualitas yang tidak hanya menghibur, tapi juga mengedukasi keluarga Indonesia. Saksikan semuanya hanya di RTV Makin Cakep.